Pada awal 2000-an, Korean Wave atau Hallyu mulai populer di kalangan muda Indonesia melalui drama-drama Korea yang ditayangkan di televisi. Drama seperti Winter Sonata dan Full House menjadi hits, disusul dengan musik K-pop dari berbagai grup seperti BTS, Blackpink, dan Seventeen yang mendapatkan banyak penggemar. Tiket masuk. Bahkan harga tiket hari kedua ini sudah meroket hingga 8 juta rupiah di tangan para calo. Mereka berharap bisa mendapatkan tiket dadakan dengan harga yang tidak meroket. Tidak hanya itu, merchandise K-pop juga menjadi bagian penting dari fenomena ini. Para penggemar dengan antusias mengoleksi berbagai macam barang, mulai dari album, lightstick, poster, hingga pakaian dan aksesoris bertema idola mereka. Toko-toko yang menjual merchandise K-pop mulai bermunculan di berbagai kota besar. Bahkan produk-produk ini juga tersedia secara online, memudahkan penggemar di seluruh Indonesia untuk mendapatkannya. Dengan antusiasme yang terus bertumbuh, Korean Wave tidak hanya memberikan warna baru dalam lanskap budaya dan hiburan tanah air, tetapi juga menciptakan industri ekonomi yang berkembang pesat melalui penjualan merchandise K-pop. Namun, di balik merebaknya Korean Wave yang digadang-gadang para penggemarnya menjadi motivasi dan inspirasi, apakah sebetulnya benar banyak dampak positif yang dapat diambil? Korean Wave membawa dampak besar di Indonesia dan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dibawa yakni berkaitan dengan K-pop dan K-drama sebagai hiburan di kala senggang, menjadikan K-pop dan K-drama sebagai hiburan lebih baik dibandingkan mencari hiburan yang bersifat membahayakan, seperti merokok dan berpacaran. Namun di sisi lain memang ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dari menyukai hal-hal berbau Korean Wave. Salah satu dampak negatifnya adalah dorongan membeli merchandise K-pop dan drama Korea yang tidak dibutuhkan. Hal ini dipicu oleh keinginan mengikuti tren idola. Akibatnya, penggemar menghabiskan banyak uang untuk barang-barang yang tidak fungsional, menyebabkan pengeluaran berlebihan dan masalah keuangan, terutama bagi remaja, serta memperkuat budaya materialisme, di mana nilai seseorang sering kali diukur berdasarkan kepemilikan barang tertentu. Boros adalah perilaku menggunakan atau menghabiskan sumber daya, seperti uang atau waktu, secara berlebihan dan tidak perlu. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku boros bisa berupa membeli barang yang tidak berguna, menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting, atau mengonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan. Perilaku ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menunjukkan ketidaksyukuran atas nikmat yang diberikan. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Dalam Islam, perilaku boros sangat tidak dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perilaku boros sangat dekat dengan sifat syaitan. Pemborosan merupakan tindakan yang tidak disukai karena menunjukkan ketidaksyukuran atas nikmat yang telah Allah berikan. Dengan demikian, kita dianjurkan untuk bijak dalam mengelola sumber daya dan menghindari menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang kurang penting. Kenapa Anda meninggalkan harta haram? Kenapa Anda ketika bermuamalah perlu hati-hati dan waspada? Alasannya adalah karena kita sadar akhirat. Karena kita yakin nanti kita akan bertemu Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap harta yang kita miliki. Sehingga dengan motivasi seperti ini, dengan kesadaran seperti ini, orang akan lebih hati-hati dan lebih waspada ketika mencari harta. Karena dia sadar sepeser yang dia dapatkan ketika dia bekerja, yang dia dapatkan ketika dia bermuamalah, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karakter dunia hanya ada dua kemungkinan. Karakter dunia hanya ada dua kemungkinan. Yang halal dihisab, yang haram diadab. Enggak ada yang ketiga. Sehingga tidak dihisab dan tidak diadab. Yang halal dihisab, yang haram diadab. Nabi SAW telah mengingatkan itu dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Kaki seorang hamba tidak akan bergerak ketika di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satu di antara poin pertanyaannya, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia gunakan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pada hari itu, yaitu di hari kiamat, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Makanya tugas seorang mukmin, dia harus menyiapkan jawaban. Bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara menggunakannya. K-pop dan K-drama telah menjadi fenomena budaya global yang menarik perhatian jutaan penggemar di seluruh dunia. Namun, bagaimana pandangan Islam terhadap perilaku konsumtif penggemar K-pop dan K-drama? Kami mewawancarai 10 mahasiswa program studi ilmu gizi Universitas Brawijaya tentang pandangan mereka terhadap pembelian merchandise K-pop dan K-drama menurut perspektif Islam. Kalau boleh tahu, Kak Fi ini suka grup K-pop apa? Saya dulu ikutin Stray Kids sama TXT. Oke, Stray Kids sama TXT ya. Itu sejak kapan kakak mulai suka sama K-pop gitu? Sejak SMP. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Kak. Yang pertama, mengapa kakak itu memutuskan untuk menyukai K-pop daripada yang lain? Karena saya dulu itu suka sama lagunya. Awalnya lagunya kan teman-teman saya itu K-popers semua, jadi saya suka lagunya, saya lihat orangnya tertarik dan udah masuk ke K-popers. Oke, karena influence ya Kak berarti. Aku merasa bahwa kegemparan kamu terhadap K-drama ini mempengaruhi gaya hidup kamu secara signifikan. Enggak sih ya, karena ya tetap gini-gini aja, maksudnya kayak ya tidak menjadi tetap boros sih, cuma sekarang udah bisa ngatur polanya aja. Nah, bagaimana tanggapan kamu atas kontroversi atau isu-isu yang melibatkan grup atau idol K-pop yang tadi kamu sukai? Sebenarnya kalau misalkan hal tersebut bertentangan misalkan dengan agama atau dengan isu-isu sosial yang ada, ya jelas aku juga ikut naikin template gitu loh di Twitter, kayak mendukung kalau itu tuh salah gitu. Tapi kayak kalau misalkan idol sadar, kayak ya alhamdulillah gitu. Nah, dari mana sih kamu pertama kali tahu tentang merchandise? Dari Twitter. Iya, sosial medianya. Iya. Nah, apa jenis merchandise yang paling kamu minati oleh penggemar K-pop dan juga K-drama? Photocard sama of course albumnya ya. Iya. Setelah kakak suka K-pop, jenis merch apa yang udah gak punya? Ada photocard, album, season greeting, terus stiker-stiker lucu, terus sama apa namanya merch fanpage gitu. Banyak ya Kak, lumayan ya. Terus kalau beli kayak gitu-gitu biasanya di mana Kak? Di Twitter sama lain. Twitter sama lain juga. Terus sekarang ini berarti udah berapa nih Kakak? Udah punya berapa jenis merch? Di atas 50. Di atas 50 ya. Terus kalau beli kayak gitu biasanya sekali beli itu berapa? Sekali beli 100 sampai 300-an mungkin. Oke, lumayan juga. Terus kalau boleh tahu, kalau beli merchandise itu kakak pakai uang sendiri atau uang orang tua?
karena masih pelajar ya, jadi pakai uang orang tua. Oke, uang orang tua yang biasanya kayak om saku gitu ya Kak. Terus kira-kira total yang didapatkan untuk membeli merch itu berapa Kak? Aduh ya, mungkin kurang lebih 2 sampai 3 juta gitu. Terus apakah ada alasan tertentu kenapa kakak memilih untuk membeli merchandise dari grup atau boy band yang kakak sukai gitu? Yang pertama mungkin waktu melihat di web itu menarik, terus ini juga sih karena FOMO gitu ya, lingkungannya pada beli jadi ikut beli. Terus selanjutnya, apakah kakak pernah berpikir untuk membeli merchandise yang langka atau mahal? Pernah sih ya. Terus, apakah kakak punya kesadaran penuh saat membeli merchandise atau hanya iseng-iseng pengen lucu terus beli gitu? Lebih kadang ke iseng gitu ya. Kakak pengen juga beli gitu ya? Menurut kamu membeli merchandise itu termasuk suatu keinginan atau kebutuhan? Keinginan dong. Keinginan. Terus menurut skala prioritas kebutuhan kamu nih, pembelian merchandise itu ada di skala berapa? Dari yang 1 yang paling penting dan 5 yang paling tidak penting? Mungkin 4 kali ya, soalnya emang bukan kebutuhan kan, tapi jujur kalau waktu beli itu ya ada perasaan seneng gitu memang. Ada kepuasan tersendiri. Iya betul. Terus untuk apakah kamu memiliki keinginan besar untuk mengoleksi banyak merchandise dari K-pop atau K-drama? Kalau punya uang ya. Terus apakah kamu memiliki teman yang juga menyukai hal serupa atau juga membeli merchandise yang sama? Punya banyak. Banyak. Oke, terima kasih Aksa. Terus kakak habis beli merchandise tuh perasaannya kayak gimana? Kalau pas unboxingnya itu sih pasti seneng kan, terus kayak pengen ngoleksi lebih banyak lagi itu jadinya. Oke, terus saat mengoleksi merchandise K-pop itu ada dampaknya nggak dalam kehidupan sehari-harinya Kak? Sebenarnya cuma bikin seneng aja sih, tapi selanjutnya kayak habis beli tuh agak nyesel kayak buat apa, tapi seneng kayak gitulah. Oke, terus selanjutnya kira-kira kalau kakak koleksi kayak gitu-gitu tuh ada manfaatnya nggak Kak ke diri kakak atau ke kehidupan sehari-hari? Nah itu menurutku cuma buat menghibur aja sih, selebihnya mungkin nggak ada menurutku sih ya. Baik. Terus kamu pernah nggak sih merasa rugi atau kayak terlalu boros dalam pembelian merchandise? Tidak. Bagaimana Anda melihat nilai sentimental dari merchandise K-pop yang kamu punya? Sebenarnya kalau dari aku sendiri ya, itu tuh tidak terlalu mempengaruhi kesentimentalan itu ketika membeli merch K-pop. Tapi ada beberapa orang yang memang dia tuh ketika udah beli merch itu ada kesenangan yang benar-benar senang gitu loh. Kalau aku biasa aja sih. Nah, setelah kamu membeli suatu merchandise nih, apakah kamu merasa kayak punya keinginan untuk membeli lagi gitu? Kalau untuk sekarang, kalau dulu merasa seperti itu sebenarnya. Oke. Nah, di masa yang akan datang, merchandise apa yang kayaknya kamu pengen beli? Nah, jujurnya sekarang aku udah stop dengan merchandise, jadi aku nggak pengen beli apa-apa. Oke. Jika disangkutkan dengan pengetahuan tentang norma Islam, menurut kakak, sesuaikah perbuatan yang kakak lakukan itu kayak beli-beli merch itu sesuai dengan syariat Islam? Baik, jadi saudara itu tidak sesuai sih, karena kan dalam Islam sendiri kita harus memanfaatkan uang kita tuh sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan. Kalau untuk merchandise itu kan cuma untuk kepuasan pribadi dan kurang bermanfaat gitu untuk orang lain gitu. Baik. Terus selanjutnya, apakah dari kakak itu ada cara sendiri untuk mengurangi sikap berlebihan atau ketika kakak ingin membeli merch terus kakak bisa menahan diri itu ada nggak kayak salah satu sikap yang untuk diri sendiri gitu? Ada sih, saya lebih mikir ke apa sih yang aku dapatkan setelah aku beli merchandise itu, apa cuma rasa senang aja waktu di unboxing, nanti kan
aku juga mikir gitu kalau aku udah di situ terus cuma dipajang, jadi kayak sayang gitu duitnya cuma untuk dipajang aja, nggak ada manfaat untuk selanjutnya gitulah. Oke, baik. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kakak mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengeluaran untuk merchandise dari K-pop? Baik, jadi kalau dari pengintegrasian Islam sendiri itu untuk merchandise itu nggak ada sebenarnya ya. Karena kan kalau dari Islam sendiri kita nggak boleh membuang-buang uang gitu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, apakah menurut kamu popularitas budaya Korea itu dapat menjadi ancaman terhadap identitas budaya Islam dalam konteks pembelian merchandise? Kembali lagi ke individunya sih. Kalau misalkan individunya itu kayak fanatik banget, mungkin bisa aja mengancam sama budaya Islamnya. Jadi selama orangnya itu punya batasan diri gitu kan, apa sih kayak menyikapi merchandise K-pop itu bisa jadi nggak mengancam budaya Islamnya. Terakhir, bagaimana tanggapan kamu terhadap potensi pengaruh negatif yang mungkin timbul dari popularitas budaya Korea dalam pembelian merchandise di kalangan umat Islam? Menurut aku sih, selagi orang-orang tuh nyikapinnya yang pertama nggak berlebihan, itu tetap nggak apa-apa gitu menurut aku, karena kayak banyak kan orang-orang tuh yang beranggapan kayak misalkan beli merchandise K-pop itu misalkan kayak ada unsur ilmiahnya kayak gitu, atau mungkin kayak sekte sesat begitu. Itu tergantung pribadinya aja sih. Kayak misalkan kita tuh nyikapinya kayak ya udah sebatas K-pop aja, atau kayak nggak diagung aku gitu, gimana mungkin sih bisa aja baik-baik aja gitu. Penggemar K-pop seringkali menghabiskan uang untuk membeli merchandise idolanya. Rata-rata pengeluaran mencapai jutaan rupiah, sebuah fenomena yang tidak selalu sejalan dengan prinsip keuangan Islam. Faktor lingkungan dan sosial juga mempengaruhi perilaku konsumtif penggemar K-pop. Teman-teman dengan minat yang sama bisa memicu perilaku pembelian berlebihan. Merchandise memiliki nilai sentimental bagi para penggemar, menjadi simbol dukungan dan loyalitas kepada idola mereka. Perilaku konsumtif para penggemar K-pop merupakan suatu fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebagai penggemar yang baik, sudah sepatutnya untuk bersikap bijak dalam memberi dukungan kepada idolnya. Merchandise K-pop seperti poster, album, lightstick, dan barang-barang lainnya memang bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri bagi penggemar. Namun, penting untuk menyadari bahwa kebahagiaan yang didapat dari barang-barang ini seringkali bersifat sementara. Saat kegembiraan awal mereda, barang-barang tersebut mungkin hanya akan menjadi pajangan di sudut kamar atau bahkan tersimpan di lemari tanpa pernah digunakan lagi. Mungkin kita pernah mendengar pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Pepatah ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan keuangan. Uang yang kita simpan dari tidak membeli merchandise K-pop yang tidak begitu perlu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih penting dan bermanfaat di masa depan. Dengan demikian, kita tidak hanya bisa mencapai kestabilan keuangan, tetapi juga memiliki ketenangan pikiran karena tahu bahwa kita telah menggunakan uang kita dengan bijaksana. Sebagai generasi muda, marilah kita menggunakan harta yang kita miliki dengan bijak. Sebaiknya, saat kita membeli suatu barang, kita melihat kegunaan jangka panjangnya, manfaat apa yang bisa barang tersebut kasih, bergunakah barang tersebut di masa depan, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang patut kita renungkan. Sungguh tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah dari Allah SWT yang harus digunakan dengan cara yang benar. Oleh karenanya, sebagai umat yang beriman, sudah sepantasnya kita bijak dalam mengeluarkan uang. Apabila hal yang diinginkan tidak memiliki manfaat, maka alangkah baiknya ditinggalkan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menggunakan harta kita untuk hal-hal yang bermanfaat, bersedekah, membantu mereka yang membutuhkan, dan berinvestasi untuk masa depan adalah cara-cara yang dianjurkan dalam Islam.